Istilah kata Lauhul Mahfudz itu berasal dari bahasa Arab. Lauhul itu dari kata lauh, artinya tulang besar. Yang dalam diri manusia adalah tulang ekor di bagian belakang tubuh manusia. Dan mahfudz, pengertian dalam bahasa Indonesianya adalah yang terjaga atau yang terlindungi. Jadi Lauhul Mahfudz kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah yang terlindungi di tulang besar, yang terlindungi di tulang ekor. Apa yang terlindungi dan terjaga di antara tulang ekor manusia adalah otak bagian tengah. Di mana di dalam otak bagian tengah ada yang namanya kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal itulah Baitullah atau rumah Allah. Kelenjar pineal itulah tempat di mana segala inspirasi, segala pengetahuan, ilmu keluar dari dalam. Bukan yang dari luar dibaca, tapi dari dalam keluar menjadi inspirasi bagi banyak orang. Disebutnya wahyu. Jadi Lauhul Mahfudz bukan di langit sana. Jadi sebenarnya ajaran dalam Islam itu nggak salah awalnya. Cuman kesininya karena para ustadz, kiai, ulamanya tujuan mengajarnya itu untuk uang, jadi sinweb, turun daya, salah arahnya, akhirnya diajak jadi menghayal ke sana kemari. Padahal semuanya untuk membaca diri. Lauh itu artinya tulang, mahfudz itu yang terjaga. Jadi yang terjaga di antara tulang ekor adalah kelenjar pineal. Dalam kelenjar pineal itulah terdapat cahaya atau nur. Bagaimana bisa mengaktifkan kelenjar pineal tersebut? Hanya dengan dharma atau berserah diri saat pikiran kita tune off, di-off-kan. Apakah manusia bisa meng-off-kan pikiran atau mengosongkan pikiran? Nggak bisa. Karena tidak ada manusia yang bisa mengosongkan pikiran kecuali pikirannya diserahkan. Bukan dikosongkan. Bahkan ketika kita disuruh kosongkan pikiran, pikiran itu terus gerak. Bayangkan angin, tetap yang dibayangkan misalnya benda dan lain sebagainya. Pikiran nggak bisa diperintah. Diperintah tidak saja, pikiran tidak bisa. Jangan membayangkan gajah, malah terbayang gajahnya. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa menghentikan pikiran, apalagi mengosongkan. Satu-satunya jalan hanya dengan dharma. Apa itu dharma? Rileks, menyerah. Nah, di antara tulang ekor ini, kalau di Hindu disebutnya Kundalini. Kundalini itu adalah tulang ekor dan bentuknya seperti ular. Dari ekor sampai ke kepala, ya kepalanya otak. Nah, di dalam bagian otak yang paling tengah ada namanya kelenjar pineal. Itulah kitab sejati yang ada dalam diri manusia. Tapi tidak semua manusia bisa mengakses kitab sejati di dalam dirinya. Karena satu-satunya jalan untuk mengakses itu hanya dengan dharma. Dan tidak semua orang tahu dharma. Cuman tahu mendengar, membaca, melihat dari kata orang, tapi barangnya nggak tahu seperti apa. Dharma itu ya dalam bahasa Arabnya disebutnya Islam. Orang mengaku aja Islam, tapi nggak tahu harus apa Islam itu. Islam itu kan berserah diri, tapi nggak tahu barangnya, cuman tahu sebutannya. Bahkan mereka mengaku dirinya paling Islam, tapi kelakuannya sama sekali tidak berserah diri. Karena kalau berserah diri, tidak akan marah-marah.
Kemarahan itu bukti bahwa orang tersebut tidak berserah diri. Berserah diri itu kan segala sesuatunya ke dalam diri, kembali ke diri. Nah, kalau misalnya yang dibaca di luar, itu bukan kitab diri, itu kitab yang dibuat oleh manusia sebagai alat politik, mengontrol diri kita. Akhirnya kita terjajah dan tidak merdeka. Nah, sehingga kita jadi mudah marah. Nah, kitab sejati yang dimaksud ada di dalam diri yang terjaga di antara tulang ekor. Disebutnya Lauhul Mahfudz. Itulah kitab awal mula kehidupan. Nah, kalau kalian bisa mengakses Lauhul Mahfudz itu yang terjaga di antara tulang ekor atau kelenjar pineal, maka tidak perlu lagi kita membaca buku-buku di luar diri. Contoh misalkan, dulu saya perokok berat, tapi setelah membaca buku tentang bahayanya merokok, akhirnya saya berjanji untuk berhenti membaca. Ya, berhenti baca lah, ngerokok tetap. Kenapa? Dengan membaca kita terracun oleh konsep-konsep yang datang dari luar. Seperti telur yang ditusuk dari luar, akhirnya jadi telur busuk. Kelahiran atau kesadaran itu datangnya dari dalam. Jadi kitab yang sejati itu adanya di dalam diri yang terjaga di antara tulang ekor, yaitu di dalam kelenjar pineal. Jadi Lauhul Mahfudz adalah kelenjar pineal. Dan untuk mengakses Lauhul Mahfudz atau kelenjar pineal, Anda harus rileks, tarik napas, tahan, keluarkan, rileks, dan terus dilatih. Sehingga apapun situasi yang ada di luar diri, kalau kondisi di dalam diri kita tetap tenang dan rileks, kita tidak akan terpengaruh oleh situasi apapun. Dunia hancur, perang, santai saja. Itulah iman. Iman itu adalah tenang, tidak terpengaruh oleh apapun situasi di luar diri. Karena kondisi di dalam diri tenang dan damai. Dan itu harus dilatih. Bukan dipahami atau dipelajari. Harus dilatih secara konsisten. Senantiasa rileks dan berserah diri, itulah dharma. Adapun ilmu dan pengetahuan, itu bukan dharma, itu hanya petunjuk arah menuju dharma. Jadi jangan sampai Anda merasa sudah paham, lalu Anda merasa sudah dharma. Paham, pengetahuan hanyalah petunjuk arah menuju dharma. Tapi dharma tidak bisa dipahami, tidak bisa dipelajari, kecuali dilatih. Jadi untuk mencapai yang namanya kitab sejati, itu harus dilatih dengan senantiasa rileks dan berserah diri. Jadi Lauhul Mahfudz artinya adalah kelenjar pineal, kitab sejati yang ada di dalam diri manusia.